jadi bisu ya. Pipiku merah, nahan malu. Angin lewat, canggung rasanya. Tapi seru juga sih, aneh-aneh aja. Momen merah, hening sebentar. Permisi, Jeng Lidi. Waduh, pagi-pagi sudah kinclong saja terasnya. Lidi keluar membawa sapu, tersenyum ramah, lalu mengangguk sopan. Dia memberi isyarat tangan menunjuk Momon, lalu melakukan gerakan makan. Maksudnya mau ambil cemilan untuk tamu. Loh, Jeng Lidi kok tangannya begitu? Mau minta makan ya? Waduh, saya kesini mau nagih iuran sampah bulanan, bukan mau buka prasmanan. Lidi geleng-geleng kepala dengan cepat. Dia gemas. Dia mendekati Momon dan melepas headset Momon secara paksa. Aduh, sayang, kamu kalau mau manja jangan main tarik kabel dong. Ini kuping saya berasa kesetrum cinta. Ada siapa ini? Kok bau parfumnya? Bau bunga Kamboja dicampur minyak telon ya? Ini saya, Bu RT yang paling cetar sekecamatan, Pak Momon. Walah, suara frekuensi tinggi ini, Bu RT ya? Wah, selamat pagi, Bu. Maaf, radar saya tadi mendeteksi ada gangguan sinyal. Ternyata Ibu RT toh. Ada apa, Bu? Mau daftar jadi istri kedua saya ya? Waduh, maaf, Bu. Lidinya galak. Lidi langsung mencubit pinggang Momon keras-keras. Momon mengadu. Au, ampun di, bercanda. Bu RT, jangan dengerin saya. Saya lagi halusinasi karena belum ngopi. Sudah. Ini iuran sampah bulan kemarin mana? Belum bayar loh. Jeng Lidi ini ditanya malah diem aja. Sariawan ya. Lidi panik. Dia sudah bayar kemarin. Dia mengambil tangan Momon dan mengetuk telapak tangan Momon berkali-kali dengan gerakan cepat. Isyarat sudah bayar. 1, 2, 10 ketukan. Wah, Bu RT, istri saya bilang iurannya sudah dibayar pakai doa. Katanya doa itu lebih mahal dari uang sampah, Bu. Lidi makin gemas. Dia mengambil kwitansi dari saku dasternya dan menempelkannya ke wajah Momon. Aduh, apa ini? Dingin, tipis, bau dompet. Oh, kwitansi. Bu RT, ini ada barang buktinya. Istri saya bilang, nih baca pakai mata, jangan pakai dengkul. Maaf Bu, itu terjemahan dari perasaan saya. Maksudnya, ini kwitansinya. Mengecek kwitansi. Oh, iya ya, ternyata sudah. Duh, saya yang lupa. Ya sudah, Jeng Lidi, Pak Momon, saya pamit dulu. Oh iya, Pak Momon, istrinya sabar banget ya punya suami modelan Bapak yang kalau ngomong suka ngaco. Sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan. Awas nabrak tiang listrik. Sayang tiang listriknya nanti penyok. Lidi menuntun Momon di pasar. Momon memegang pundak Lidi dengan satu tangan. Tangan lainnya memegang tongkat. Di, kita mau beli apa? Bau di sini campur aduk ya. Ada bau ikan asin, bau terasi, sama bau badan abang-abang kulit tanggul. Lidi berhenti di depan penjual sayur. Dia menunjuk-nunjuk kangkung. Momon ingin membantu menawar. Bang, ini kangkungnya berapa sih, Kat? Jangan mahal-mahal ya, saya ini langganan tetap, walaupun baru pertama kali kesini. 5.000 dapat 3 ikat, Pak. Meraba sayuran di depannya, tapi yang diraba adalah rambut seorang nenek yang sedang jongkok pilih cabai. Wah bang, kangkungnya kok teksturnya lembut banget, kayak habis di-smoothing di salon. Ini kangkung impor ya? Si nenek kaget dan langsung menoleh. Lidi panik, dia menarik tangan Momon cepat-cepat. Lidi menangkupkan kedua tangannya ke nenek itu, minta maaf. Loh, kok ditarik, Di? Aku lagi ngerasain kualitas kangkungnya ini. Bang, kurangi 1.000 ya karena kangkungnya agak berambut. Lidi mengambil tangan Momon dan menaruhnya ke kangkung yang asli. Oh, ini yang asli. Kok kasar? Bang, tadi kangkung yang pertama lebih lembut. Saya mau yang itu aja. Lidi menepuk jidatnya sendiri. Dia mengambil sebuah terong panjang dan memberikannya ke Momon. Nah, ini baru sosis raksasa. Di, kita beli ini aja banyak-banyak. Nanti kita goreng crispy. Itu terong, Bang, bukan sosis. Terong? Masa? Perasaan di tangan saya bentuknya mirip sosis merek mahal. Ya sudah bang, terongnya 20.000 dapat 1 karung ya. Istri saya ini badannya kayak Lidi, jadi butuh banyak makan terong biar berisi. Lidi mencubit tangan Momon. Dia mengambil tas belanjaan dan menarik Momon pergi sebelum terjadi keributan lebih lanjut. Suasana ramai. Lidi sedang berhenti sebentar untuk membenarkan tali sandalnya yang putus. Momon berdiri diam sambil memegang tas belanjaan. Tiba-tiba ada seorang pria tinggi besar lewat di samping Momon. Sayang, sudah selesai benerin sandalnya? Ayo jalan lagi, tas ini berat banget, isinya kayak batu bata. Momon langsung meraba ke samping dan memegang tangan pria besar itu. Pria itu kaget dan bingung. Loh Di, kok tangan kamu tiba-tiba jadi berbulu lebat gini? Terus berotot banget. Kamu diam-diam ikut tempat gym atau minum suplemen binaraga ya?
Pria besar itu melongo. Lidi melihat kejadian itu. Dia langsung lari dan menarik tangan Momon dari pria itu. Lidi melambaikan tangan ke pria itu. Minta maaf. Tangan kamu pindah lagi, Di. Tadi aku pegang kok keras banget kayak batang pohon jati. Wah, bahaya ini. Jangan-jangan kamu lagi berubah jadi Hulk ya? Lidi hanya bisa menghela nafas panjang. Suara, Dia merangkul lengan Momon erat-erat agar suaminya tidak salah pegang lagi. Nah, kalau ini beneran lidiku. Wangi parfum melati campur bau terasi pasar. Kombinasi yang bikin kangen. Ayo pulang, Di. Aku udah gak sabar mau makan sosis. Terong goreng buatan kamu. Mereka berjalan menjauh. Lidi tampak kelelahan tapi tetap tersenyum sambil memandang Momon yang terus berceloteh sepanjang jalan. Nanti di rumah, iuran sampah kita bayar pakai terong aja ya. Siapa tahu Bu RT seberang. Teman-teman Inspirasi Tanpa Batas, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan saya sama Lidi. Saya sudah siapkan kado spesial, kalung emas. Atau emas imitasi ya. Soalnya tadi pas beli harganya mirip harga bakso urat. Tapi nggak apa-apa, yang penting niatnya. Momon mencoba menggunting pita, tapi dia malah menggunting ujung kaosnya sendiri yang menjuntai. Loh, kok pitanya panjang banget nggak putus-putus? Wah, pitanya kuat banget ya. Sekalian aja buat narik mobil mogok kalau gini. Lidi masuk ke ruangan tanpa suara. Dia melihat kekacauan di lantai. Putungan kaos Momon ada di mana-mana. Lidi hanya bisa menutup mulut, menahan tawa sampai badannya bergetar. Siapa itu? Sinyal parfum melati terdeteksi. Lidi ya? Sayang, jangan kesini dulu. Aku lagi ngerjain proyek negara. Pergi sana, hus. Lidi mendekat. Dia melihat kaos Momon yang sudah bolong besar di bagian bawah. Lidi menyentuh lubang di kaos Momon. Apa ini? Dingin-dingin kena perut? Waduh, sayang, perut aku kok tiba-tiba kena AC alam? Kaos aku mana? Kok jadi kayak saringan tahu begini? Lidi masuk ruangan tanpa suara. Dia melihat kekacauan di lantai. Potongan kaos Momon ada di mana-mana. Lidi hanya bisa menutup mulut, menahan tawa sampai badannya bergetar. Siapa itu? Sinyal parfum melati terdeteksi. Lidi ya? Saya jangan kesini dulu. Aku lagi ngerjain proyek negara. Pergi sana, hus. Lidi mendekat. Dia melihat kaos Momon yang sudah bolong besar di bagian bawah. Lidi menyentuh lubang di kaos Momon. Apa ini? Dingin-dingin kena perut? Waduh, sayang, perut aku kok tiba-tiba kena AC alam? Kaos aku mana? Kok jadi kayak saringan tahu begini? Lidi sudah menyiapkan makan malam sederhana. Momon keluar dengan jas yang kebesaran dan kacamata hitam biar kelihatan gaya. Selamat malam bidadari tak bersuara. Hari ini aku punya kejutan. Aku punya kalung buat kamu. Sini deketan, biar aku pasangin. Lidi mendekat. Momon meraba-raba mencari leher Lidi. Tapi tiba-tiba kucing peliharaan mereka, si Manis, melompat ke atas meja makan tepat di depan Momon. Nah, ini dia lehernya. Kok kecil banget ya? Kamu dietnya ekstrim banget ya, Di. Sampai leher kamu cuma segede jempol kaki. Momon malah memakaikan kalung itu ke leher kucing. Si kucing diam saja karena kaget. Lidi melongo melihat kucingnya sekarang pakai kalung emas. Sudah kepasang. Wah, pasti kamu makin cantik ya, Di. Kok diam? Terharu ya? Tapi kok leher kamu teksturnya berbulu begini? Terus ada telinganya di samping. Kamu belum cukur bulu leher berapa abad, sayang? Si kucing mengeong. Miau. Momon langsung loncat dari kursi. Astagfirullah, Lidi, suara kamu kok berubah jadi kucing garong? Kamu kerasukan macan kemayoran ya? Lidi tertawa sejadi-jadinya sampai mengeluarkan suara hef yang khas. Dia mengambil tangan Momon dan mengarahkannya ke lehernya yang asli. Oh alah, jadi tadi itu kucing. Pantesan lehernya pendek banget. Maaf ya kucing, kalungnya aku minta lagi. Nanti kamu malah dipala kucing pasar. Momon dan Lidi duduk berdampingan melihat ke arah depan. Suasana hening dan tenang. Di, makasih ya sudah mau jadi mata buat aku selama 1 tahun ini. Aku tahu hidup sama aku itu capek. Harus nuntun aku, harus sabar kalau aku salah raba, harus kuat kalau aku bikin dapur berantakan. Lidi mengambil tangan Momon, lalu menulis di telapak tangannya dengan sangat lembut. Aku bahagia. Aku bahagia. Beneran, Di. Padahal aku nggak bisa lihat senyum kamu. Tapi aneh ya, biarpun gelap aku ngerasa terang banget kalau deket kamu. Kamu itu kayak senter di hidup aku. Biarpun senternya nggak ada suaranya.
Lidi menyandarkan kepalanya di bahu Momon. Momon merangkul Lidi. Orang bilang kita ini pasangan kurang lengkap, tapi menurut aku kita ini paling lengkap. Aku jadi mulut kamu buat protes ke ibu RT, dan kamu jadi mata aku buat mastiin aku nggak nabrak tiang listrik. Adil kan? Lidi mengangguk, lalu dia mengetuk dada Momon pelan. Tuk-tuk. 2 ketukan artinya iya dan sayang banget. Hehe, aku juga sayang kamu, Lidiku yang ramping. Oh iya, besok kita jangan masak ya. Aku trauma sama telur rasa minyak rambut kemarin, kita jajan bakso aja. Tapi kamu yang pesen ya, jangan sampai aku pesan bakso tapi yang datang malah pentol korek. Mereka berdua tertawa bersama dalam sunyi. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan rumah kecil mereka yang penuh cahaya. Inilah kisah kami. Karena cinta nggak butuh penglihatan untuk tahu mana yang tulus, dan nggak butuh kata-kata untuk bilang I love you. Layar hitam, muncul teks besar. Tamat. Inspirasi tanpa batas. Momon panggil-panggil, hey Lidi, kok sekarang kau jadi begini? Badanmu merah, diam 1000 bahasa, ada-ada aja deh tingkahmu Lidi. Asik goyangin badan, Momon happy, Lidi merah, joget lagi. Asik goyang